Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jumlah Rizka dengan NIM 2401745. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua konsep penting dalam keamanan data, yaitu fungsi hash dan Message Authentication Code atau MAC, serta bagaimana penerapannya dalam sistem digital modern. Kedua teknik ini sangat sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penyimpanan password, keamanan komunikasi, dan verifikasi data. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu fungsi hash. Apa itu fungsi hash? Fungsi hash adalah sebuah fungsi matematika kriptografis yang mengubah data apapun menjadi nilai tetap yang disebut hash value atau diges. Karakteristik utama fungsi hash, yang pertama, output tetap. Ukuran hash tetap, misalnya 256 bit, terlepas dari ukuran input. Yang kedua, one way, tidak bisa dikembalikan untuk mendapatkan data asli. Yang ketiga, sensitive to change, perubahan satu huruf saja akan membuat hash berubah drastis. Yang keempat, collision resistant, sulit menemukan dua data berbeda yang menghasilkan hash yang sama. Berikut ini adalah contoh fungsi hash. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu penerapan fungsi hash. Yang pertama, penyimpanan password website tidak menyimpan password asli. Yang disimpan adalah hash dari password. Saat login, password yang kita ketik akan di-hash kembali dan sistem membandingkannya dengan hash di database. Hal ini membuat password tetap aman meskipun database bocor. Yang kedua, yaitu verifikasi integritas file saat mengunduh software atau file ISO. Biasanya tersedia checksum SHA-256. Pengguna bisa menghitung hash file yang diunduh, kemudian dibandingkan dengan hash resmi. Jika sama, artinya file tidak rusak. Yang ketiga, blockchain dan cryptocurrency. Blockchain menggunakan hash untuk yang pertama menghubungkan blok satu dengan blok berikutnya, yang kedua memverifikasi transaksi, yang ketiga menjaga integritas struktur rantai. Jika satu blok diubah, seluruh hash ikut berubah sehingga langsung terdeteksi. Yang keempat, yaitu sistem deteksi duplikasi. Aplikasi seperti Google Drive atau Dropbox menggunakan hash untuk mendeteksi file yang sama sehingga tidak perlu menyimpan duplikat. Lanjut di bagian selanjutnya, yaitu Message Authentication Code atau MAC dan penerapannya. Apa itu MAC? Message Authentication Code atau MAC adalah teknik yang memastikan dua hal. Yang pertama, integritas data, yaitu data tidak berubah selama pengiriman. Yang kedua, autentikasi, yaitu memastikan pengirimnya benar. Bedanya dari hash biasa adalah MAC menggunakan secret key yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Contoh algoritma MAC yaitu sebagai berikut. Nah, lanjut ke cara kerja singkat MAC. Yang pertama, pengirim menggabungkan data plus secret key. Yang kedua, sistem menghitung MAC menggunakan algoritma tertentu. Yang ketiga, penerima melakukan hal yang sama. Yang keempat, jika hasil MAC cocok, berarti yang pertama data tidak berubah dan yang kedua, pengirimnya valid. Lanjut ke penerapan MAC. Yang pertama, keamanan komunikasi dalam TLS atau HTTPS. Saat kamu mengunjungi website, sistem di balik layar menggunakan HMAC untuk memastikan data yang dikirim antara browser dan server tidak dimodifikasi pihak ketiga. Yang kedua, API Security. Layanan seperti Midtrans, Firebase, layanan keuangan, dan berbagai API modern menggunakan HMAC untuk memastikan request benar-benar berasal dari aplikasi resmi. Yang ketiga, yaitu Internet Banking dan transaksi keuangan Setiap transaksi dikirim bersama MAC untuk yang pertama, memastikan data transaksi tidak terganti, yang kedua, memastikan permintaan benar datang dari pengguna atau penerima sah. Yang keempat, sistem pesan aman atau secure messaging. Aplikasi seperti Signal atau WhatsApp menerapkan konsep MAC untuk memastikan pesan tidak bisa dimanipulasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu, jadi fungsi hash dan MAC adalah dua elemen dasar dalam keamanan informasi modern.
Yang pertama, fungsi hash menjamin integritas data dan banyak digunakan untuk penyimpanan password, pemeriksaan file, hingga blockchain. Yang kedua yaitu MAC, menambah lapisan keamanan dengan memastikan integritas dan autentikasi terutama pada komunikasi dan transaksi digital. Dengan memahami dua konsep ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana data dilindungi di banyak aplikasi digital yang kita gunakan setiap hari. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.